Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, alhamdulillah Risalah RRI Bandung kembali hadir di Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah kami hadir menemani makan sahur di pagi hari ini yang kami siarkan dari pukul 3 hingga pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar dan pemirsa, pagi ini narasumber alhamdulillah sudah hadir, yaitu Dr. Anda Ana Rosdiana atau yang biasa kami panggil Umi Ana. Baik, tema yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu sehat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Umi? Sehat. Baik, mangga langsung saja paparannya. Ya. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah beri kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan sehingga kita sudah persiapkan di bulan Rajab. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 3 bulan ini kita sudah siapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, bariklah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Wabalikna, dan sampaikan umur kami sampai Ramadan. Luar biasa, saya merenungi ayat ini luar biasa. Persiapan untuk Ramadan ini kita harus fit. Tapi bukan saja di bulan Ramadan. Nah, Islam sudah mengajarkan kita Allahumma barik lana fi Rajab. Jadi Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban untuk persiapan Ramadan. Nah, jadi untuk Ramadan ini ya, jadi Islam ini sudah menyiapkan jauh hari 3 bulan. Ya, kenapa? Karena untuk menjalankan puasa ini dari ya rukun Islam, sholat, ya, syahadat, sholat, puasa, ya, sampai kepada haji. Semuanya itu adalah ibadah fisik. Ini Ramadan ini kalau sholat fisik, ya, apalagi puasa ini fisik nih. Tapi kalau sudah haji, ini fisik dan pesak. Ya, fisiknya harus kuat, manistata'a ila sabila. Yang kedua, pesaknya juga harus cukup. Harus nunggu haji itu 20 tahun. Nah, tapi nggak usah dipikirin ya. Nah, sekarang kita sampai bulan Ramadan. Jadi banyak sekali, Masya Allah, yang tidak sampai kepada bulan Ramadan. Berbahagialah kita, umur kita ini. Ya, kita tunggu-tunggu. Bulan ini adalah bulan yang paling mulia, di mana diturunkannya Al-Quran dan juga dosa-dosa diampuni. Bayangkan ya, pahala berlimpah di bulan Ramadan ini jangan kita tinggalkan. Ya, isi dengan semua kesempatan yang terbaik untuk sehat. Nah, jadi kita harus sehat. Nah, cara sehatnya bagaimana nanti ya? Tapi bagaimana Islam ini mengajarkan bahwa puasa, sholat, dan juga semua rukun Islam dan rukun iman ini menjadi satu. Karena untuk hadir kepada Allah itu kita harus suci ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu kita akan dibersihkan di bulan Ramadan ini selama 30 hari. 30 hari ini, 10 hari pertama itu pembuangan racun.
yang kedua regenerasi, relaksasi, yang ketiga adalah refungsi. Jadi ada 4 detoksifikasi di dalam puasa. Pembersihan besar-besaran, sebagaimana pembersihan kalau kita ada motor, mobil ya perlu dibersihkan, perlu direhatkan. Dan juga perlu sekali untuk membina keimanan kita. Karena kita puasa ini adalah puasa jasadiah dan juga ruhaniah. Banyak yang sakit, nah itu beda lagi. Tetapi kita ini nih, kita perjuangkan supaya sehat sehingga kita bisa ibadah dengan maksimal. Karena pahala puasa di bulan Ramadan ini sangat banyak. Nah, dari situ kita lihat bahwa Islam itu sangat menjaga kesehatan. Ya, sampai dari makanan, minuman sampai kepada puasa. Puasa saja macam-macam. Ya, pembersihan tahunan itu bulan Ramadan. Puasa mingguan itu Senin Kamis. Puasa lebih detail, puasa Daud, ya. Nah, jadi puasa ini banyak sekali manfaatnya, selain daripada pembersihan diri, juga pembersihan ruhani. Nah, pada bulan Ramadan ini setan-setan dikerangkeng, betul? Iya. Dan juga nafsu-nafsu kita itu akan lebih terarah, otak kita akan semakin fresh, ya, dan juga iman kita semakin dekat kepada Allah. Karena kita bukan saja menahan makan, minum, ya, atau seks, bukan, tapi kita menjaga seluruh tubuh ini agar lebih siap dalam beribadah. Makanya nanti diatur. Ya, bagaimana nih bukanya, bagaimana sahurnya. Jangan sampai mau taraweh udah ngantuk duluan. Karena kekenyangan ya. Kekenyangan. Iya. Nah, Umi, supaya masuk logikanya sendiri daripada bahwa puasa itu menyehatkan menurut Islam. Ya, jadi dalam Islam itu sudah ada dalil sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Nah, berpuasalah agar kamu sehat ini kita tahu bahwa di rumah sakit ini punten, penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang berlebih. Dari sakit jantung, sakit kolesterol, ya, sakit asam urat, sakit gula darah, dan aneka penyakit yang semuanya itu adalah kelebihan. Nah, akibat daripada kelebihan ini, ya, overload di dalam tubuh kita, maka Islam sudah mengatur. Kalau kamu mau sehat, puasa, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Orang-orang kanker itu jangan takut. Ya, ketika dalam puasa justru kankernya dimakan oleh tubuhnya. Ya, ketika puasa gula darah meningkat kan? Kalau gula darah meningkat, tapi ketika puasa gula darah itu dipakai energi, ataupun darah tinggi atau sakit mah, itu semua adalah overload, kelebihan. Kelebihan yang maksud kelebihan mengkonsumsi makanan-makanan. Ya, metabolisme. Jadi macam seperti kita GERD ataupun sakit asam lambung, sakit itu sebenarnya adalah kelebihan metabolisme. Nah, dengan kita puasakan, diistirahatkan, maka netral asam lambung atau yang darah tinggi. Darah tinggi itu kelebihan daripada lemak di dalam badan. Ketika puasa itu justru pencernaannya diistirahatkan, ya, si lemak-lemak yang tadi menjadi tinggi itu akan mencair sehari, 2 hari, terus sampai 30 hari. Nah, tapi ada caranya nanti, ya. Jangan ketika puasa malah jadi tinggi deh darah tingginya. Ya. Gitu.
Baik, Umi mungkin setelah jeda nanti kita lanjutkan bagaimana kiat-kiatnya juga mungkin atau bagaimana puasa itu ya supaya lebih memahami kembali gitu, bersemangat kembali berpuasa gitu. Bagaimana puasa itu betul-betul bisa menyehatkan tubuh atau jasmani kita ya. Baik, setelah jeda kita akan lanjutkan tema kita sehat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Jangan jadikan alasan untuk tidak produktif dan bermalas-malasan dalam bekerja saat puasa. Untuk tetap produktif bekerja selama puasa di bulan Ramadan, dahulukan pekerjaan penting sebelum tengah hari. Sempatkan waktu untuk tidur saat jam istirahat siang. Perhatikan asupan makanan saat berbuka dan sahur. Istirahat teratur, serta lakukan olahraga ringan. Pendengar dan pemirsa, masih di Risalah RRI Bandung. Tema kita yaitu tentang sehat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Bersama narasumber Dr. Ana Rosdiana atau Umi Ana. Umi, biasanya kalau di bulan puasa nih, orang tuh ketika berpuasa, aduh, saya tuh mahnya suka kambuh. Nah ini sebenarnya bagaimana tuh fenomena seperti itu yang setiap tahun sering terjadi gitu. Seperti itu, orang-orang kadang-kadang jadi menjadikan alasan gitu, penyakit mah itu seperti itu. Gimana? Ya sebenarnya mindset kita harus kita perbaiki bahwa sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat ya. Sama dengan kita sakit mah. Nah sakit mah ini sama ya ketika Pak Kiai sudah berumur 85 tahun. Nah beliau tuh selalu ya katakanlah mindsetnya itu ketika mau puasa itu selalu sakit. Nah tetapi ketika dibetulkan mindsetnya bahwa sehat, puasa itu sehat ya. Nah alhamdulillah puasa itu yang biasanya hambatan itu full. Nah karena mindset ya, innamal amalu binniat. Jadi inna abdi bizonin. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Tetapi kalau kita balik nih bahwa kata Allah sumutasiu, kamu akan sehat, kamu akan sehat, kamu akan sehat. Nah, supaya sehat, nah siapkan minum madu. Jadi ketika kita sahur dan ketika kita buka. Nah, itu kita harus minum madu untuk penetralisir daripada asam-asam lambung yang sudah terlanjur katakanlah sakit gitu. Iya. Jadi kesempatan juga berarti kalau ketika saat kita berpuasa, saat berlapar-lapar gitu ya perut kita. Nah saat berbuka puasa itu ya mungkin di situ kuncinya kita mengkonsumsi makanan tertentu atau bagaimana? Ya jadi di dalam penelitian puasa ini sudah ribuan tahun ya, semua penyakit bisa sembuh dengan puasa. Tentunya adalah bukan yang mustahil. Kenapa? Inilah keajaiban puasa. Tetapi ada yang ya asal puasa welah gitu ya. Nah tentunya kita mau apa nih puasa, kan kalau dalam Quran la'allakum tattaqun, agar kamu nilainya bertambah, takwanya. Nah juga sehatnya bertambah. Nah tentunya ya kita harus tahu ilmunya. Karena kalau kita salah di dalam memahami puasa, artinya mengganti jam makan, nah ini tidak akan memberikan kesehatan yang paripurna begitu. Karena ahli sufi, mereka sehat-sehat, karyanya banyak, kitabnya banyak, dan juga dia cemerlang. Kenapa? Dia rajin berpuasa. Seperti itu ya. Jadi jangan takut kita berpuasa menimbulkan penyakit-penyakit, justru malah sebaliknya ya. Sebaliknya. Gitu, seperti itu. Nah, sebaliknya ya, karena apa?
memang kita harus jauh hari nih persiapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah, dilatih dulu. Dilatih di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban. Nah, kalau kita sudah terlatih, Ramadan itu sudah mudah. Begitu. Tapi kalau anak-anak, ya kan anak-anak belum siap nih. TK, ya sudah puasanya sampai zuhur saja. Ya. Nanti kelas 1 sampai jam 2. Nah, itu bisa bertahap. Puasanya bisa bertahap kalau memang sangat bermasalah dengan kesehatannya. Gitu. Nah, ini apakah perlu mengatur gitu? Ya. Perlu mengatur dari makan saat berbuka, kemudian juga sahur? Ya. Ya, sebenarnya kalau puasa itu sama seperti pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah buka? Bagaimana Rasulullah sahur? Ya, intinya 3. Al-ma'idatu baitud da'i. Perut itu adalah kolamnya penyakit, sarang penyakit. Ya, makanya kita diatur makan itu wasulusu lita'amihi. Makannya sepertiga aja deh dari sepiring tuh. Wasulusu lisyarobihi. Minum juga sepertiga aja. Wasulusu li nafsi, ya. Nah, itu sepertiganya itu, jadi lambung kita tuh ada 3, ya, 3 sekat. Nah, 1 untuk makan, 1 untuk minum, 1 untuk nafas. Udara ya. Udara ya. Kalau misalnya semua ini lambung ini diisi nasi, nah udara nggak dapat, akhirnya ngantuk. Atau semua diisi air, energinya nggak ada. Jadi memang perlu strategi bagaimana ketika buka dan juga ketika kita sahur. Nah, itu ketika puasa tubuh kita itu seperti apa sih tuh? Nah, gitu. Ya, di dalam tubuh kita itu ada jam tubuh, ya. Energinya itu ada jam bekerja. Nah, energinya itu ketika kita jam 5 sampai jam 7 itu masa mencerna. Makanya ketika kita sudah sahur, ya, kita tidak boleh tidur. Nah, karena tubuh kita sedang mencerna makanan. Nah, sehingga pada saat ini tidak boleh tidur. Jadi pakai saja aktivitas membaca ataupun olahraga atau ngaji ataupun macam-macam. Nah, ketika jam 7 sampai jam 9, nah itu masuklah dia ke limpa lambung. Masuk cairannya ke limpa lambung, ya. Ini dalam kondisi puasa. Nanti masuk jam 9 sampai jam 11, ya. Itu masuk lagi. Jadi terus dia bekerja sampai ke jam 3, ya, jam 3. Nah, jam 3 sampai jam 5 itu masuk ke pekerjaan paru-paru. Luar biasa, ya. Biasanya kita makan, sekarang istirahat total. Dan di dalam puasa ini semua potensi tubuh kita itu sedang pembersihan besar-besaran. Karena ibarat COVID nih, Pak. COVID itu kan semua jalanan lengang. Kita mudah aja ya naik motor. Nah, sama dalam tubuh kita sedang istirahat. Jadi kalau kita makan, nah itu akan sampai kepada tujuannya. Ya. Tidak diganggu dengan makan lagi. Karena tubuh kita sangat berat. Ya, ketika di luar Ramadan. Nah, maka kita perlu untuk menata ulang bagaimana nih ketika lemak-lemak itu sudah tersimpan banyak, bagaimana gula sudah tersimpan banyak. Nah, ketika jam-jam 10 ini itu sudah lemes. Karena sudah masuk tuh energinya. Tetapi nggak ada sumber makanan. Nah, maka di dalam berpuasa ini cadangan-cadangan gula, ya, karbohidrat, lemak itu akan diganti menjadi energi. Jadi jangan takut untuk berpuasa. Orang-orang yang gula darah akan sehat karena cadangan dalam tubuh kita itu banyak sekali. Di dalam otot, di dalam darah ataupun di dalam tubuh kita itu, bayangkan sebesar ini cadangannya. Ya, dan itu tersimpan. Nanti dibuka ketika puasa.
Nah, kamu jadi nggak ada yang kelaparan atau nggak ada yang mati dalam puasa, itu nggak ada. Karena tubuh kita sudah disetting bahwa kita ini cadangan senjatanya banyak sekali di dalam tubuh. Ketika tidak dikasih makan, ada cadangannya. Ya, lemak-lemak itu akan dikeluarkan, gula-gula darah akan dikeluarkan, semua energi akan dikeluarkan pada bulan Ramadan sehingga puasa itu fresh. Tidak terganggu lagi dengan makan minum. Bahkan kita akan lebih fokus kepada mungkin kita ingin apa nih, program-program. Otak kita akan lebih cemerlang. Dan kita tidak terganggu lagi dengan makan. Gitu. Baik, pendengar dan juga pemirsa Risalah RRI Bandung, tiba di akhir acara nih ya. Saya ingin mendapatkan kesimpulan dari tema yang kita sajikan di pagi hari ini, yaitu sehat dengan berpuasa di bulan Ramadan, Mangga Umi. Iya, jadi Ramadan ini adalah bulan di mana pembakaran ya semua racun, semua lemak dan juga semua penyakit. Nah, makanya Allah katakan sumu tasib. Berpuasalah kamu akan sehat. Yang gula darah akan sehat. Yang darah tinggi akan turun. Yang sakit jantung akan mudah lagi ya menata nafasnya, atau semua penyakit. Ini sudah penelitian yang sangat panjang di dalam ilmu puasa. Maka jangan takut berpuasa, karena puasa itu akan menyehatkan. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan juga terutama bagi pemula ya, mungkin remaja-remaja seperti yang sedang belajar seperti itu, supaya lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tentunya ya Umi ya. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan penjelasannya berkaitan dengan tema kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.